Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafari dengan nomor induk mahasiswa 1022111041 kelas 1B jurusan Teknik Elektronik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat rumah tangga yang merupakan bahan listrik dan bahan elektronika. Nah, kebetulan di sini saya membuat video ini sebagai tugas UAS atau penilaian akhir semester bahan listrik dan elektronika dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Tri Hendrawan Budianto. Oke, silakan disimak video ini teman-teman. Nah, untuk yang pertama, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komponen listrik terlebih dahulu, yaitu kita mulai dari stop kontak. Dapat kita lihat stop kontak yang saya pegang ini merupakan stop kontak bekas atau stop kontak yang tidak terpakai yang ada di dalam rumah saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang stop kontak. Stop kontak banyak digunakan pada instalasi rumah, gedung, maupun industri. Manfaat yang sangat besar pada sumber listrik untuk kebutuhan berbagai macam keperluan. Stop kontak adalah sebuah alat pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif, negatif, dan grounding pada instalasi listrik. Stop kontak merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara arus listrik dan peralatan listrik. Kegunaan atau fungsi dari stop kontak tersebut, stop kontak kecil merupakan stop kontak dengan dua lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Stop kontak besar juga merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah. Kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Nah, berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak inbow merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok. Sedangkan stop kontak outbow yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Stop kontak adalah komponen instalasi listrik yang memiliki fungsi mendistribusikan energi listrik ke beban. Beban yang dimaksud yaitu semacam televisi, radio, rice cooker, mesin cuci, dan alat elektronik lainnya. Stop kontak ini juga bisa disebut dengan kotak kontak. Stop kontak memiliki pasangan yaitu tusuk kontak yang biasa disebut dengan steker atau colokan. Nah, untuk cara kerjanya, umumnya bila peralatan listrik bekerja normal, maka total arus yang mengalir pada kawat plus dan netral adalah sama sehingga tidak ada perbedaan arus. Namun, bila seorang tersengat listrik, kawat plus akan mengalirkan arus tambahan melewati tubuh yang tersengat ke tanah. Nah, cara pemasangannya, secara prinsip pemasangan stop kontak sederhana, yakni dengan menyisipkan stop kontak antara peralatan listrik dengan sumber listrik. Kedua kawat, baik plus atau fasa maupun netral, dilewatkan stop kontak sebelum mencapai titik yang dilindunginya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke komponen bahan listrik yang kedua, yaitu MCB. Dapat kita lihat bentuk dan jenis MCB yang saya pegang ini. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar kata MCB atau juga bisa disebut miniatur circuit breaker? MCB adalah singkatan dari miniatur circuit breaker. MCB merupakan komponen kelistrikan yang bertugas untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus lebih ataupun konsleting. Pemutusan arus listrik dilakukan secara otomatis dan ditunjukkan untuk memberikan keamanan terhadap pemakaian listrik di rumah, kantor, maupun tempat lainnya. Penggunaan MCB ini sama persis seperti yang ada pada sekring sebagai komponen keamanan listrik. Perbedaannya adalah di sekring, ketika terjadi beban lebih atau konslet, maka aliran daya akan diputus dan otomatis sekring diganti dengan yang baru.
Nah, sedangkan pada MCB ini bisa diaktifkan lagi setelah masalah sudah diatasi. Nah, fungsi MCB terdapat 3 fungsi utama MCB atau miniatur circuit breaker, yaitu untuk pemutus arus, proteksi terhadap beban lebih atau overload, serta untuk memproteksi adanya hubung singkat atau konsleting. Nah, cara kerjanya pada dasarnya MCB memang dapat dioperasikan secara manual dengan menekan toggle switch ke bawah untuk mematikan dan ke atas untuk menghidupkan. Selain itu, MCB menggunakan 2 prinsip kerja untuk keamanan otomatisnya, yakni dengan thermal tripping atau pemutus arus karena reaksi panas, dan magnetic tripping, pemutusan arus karena efek gaya magnet. Masing-masing prinsip kerja dilakukan berdasarkan gangguan yang terjadi. Ketika overload atau beban lebih, maka MCB menggunakan prinsip kerja thermal tripping, sedangkan ketika hubung singkat atau konsleting listrik, maka MCB menerapkan prinsip kerja magnetic tripping. Jika dibedakan menurut ketahanan arusnya, terdapat banyak jenis MCB, mulai dari 6 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 32 ampere, 40 ampere, 50 ampere, 63 ampere, 80 ampere, 100 ampere, dan paling tinggi 125 ampere. Sedangkan menurut karakteristik pemutusan arusnya, komponen MCB terbagi menjadi 3 jenis, yakni MCB tipe B, tipe C, dan tipe D. Yang MCB tipe B memiliki ketahanan listrik lebih besar antara 3 hingga 5 kali dari arus maksimum yang tertulis. Contohnya, apabila tertulis 6 ampere, maka ketahanannya tidak lebih dari 18 ampere. Berlaku untuk perhitungan tipe lainnya, MCB jenis ini biasanya ditemui di area rumah ataupun industri ringan. Untuk MCB tipe C akan memutus arus ketika beban lebih besar 5 hingga 10 kali dari arus maksimum yang tertulis. Jenis ini biasanya ditemui pada penerangan gedung yang memakan banyak titik serta pada motor listrik dengan arus sedang. Sedangkan MCB tipe D adalah yang paling besar ketahanannya, yakni ketika arus lebih besar 10 hingga 25 kali dari batas maksimum yang tertulis. MCB tipe ini ditemui pada rangkaian yang memiliki lonjakan listrik besar ketika awal pemakaian, seperti pada motor listrik yang berdaya besar, mesin produksi pabrik, dan mesin sinar X-ray dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu fitting. Dapat dilihat yang saya pegang jenis dan bentuk fitting tersebut. Nah, fitting adalah komponen listrik yang berfungsi untuk meletakkan lampu dengan kawat hantaran instalasi secara aman. Berdasarkan pemasangannya, ada beberapa jenis fitting, yaitu fitting duduk, fitting gantung, dan fitting kedap air. Untuk pemasangan fitting, dipasang dengan cara menghubungkan kotak dasarnya pada pengantar fasa dan kontak luarnya pada pengantar nol atau netral. Lampu dipasang dengan cara diputar pada ulirnya. Pemasangannya dilakukan dengan cara menusukkan lampu ke dalam fitting. Fitting memiliki banyak jenis. Untuk jenis yang pertama, fitting langit-langit. Untuk fitting jenis langit-langit ini, pemasangannya ditempelkan pada langit-langit atau plafon. Untuk memperkuat pemasangannya dilengkapi dengan roset. Roset diperlukan untuk meletakkan atau menyekrupkan fitting supaya kedudukannya pada langit-langit lebih kuat dan kokoh. Untuk yang kedua, fitting gantung. Fitting gantung dipasang menggantung. Fitting ini dilengkapi dengan tali yang berfungsi sebagai penahan beban bola lampu dan kap lampu, serta untuk menahan konduktor dari tarikan beban tersebut. Untuk yang ketiga, fitting kedap air. Fitting kedap air
adalah fitting yang tidak mudah kemasukan air pada dalamnya. Fitting jenis ini biasanya dipasang pada tempat yang lembab atau di tempat yang kemungkinan ada percikan air, seperti kamar mandi, di luar ruangan, dan lain-lain. Konstruksi fitting ini terbuat dari porselin. Bagian kontaknya terbuat dari logam kuningan atau tembaga, dan bagian ulirnya dilengkapi dengan karet yang berbentuk cincin sebagai penahan air. Baiklah, setelah kita membahas tentang komponen listrik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika. Saya akan menjelaskan mulai dari kipas angin. Pada dasarnya, dari sebuah kipas angin terdiri dari dinamo penggerak dan baling-baling yang dipasang pada radiator dinamo. Sehingga baling-baling tersebut akan berputar mengikuti putaran dinamo yang diatur oleh saklar pengubah kecepatan. Nah, bagian-bagian lengkap dari kipas angin itu, yang pertama kita miliki yang namanya dinamo penggerak. Dinamo penggerak ini merupakan bagian yang paling utama pada mesin kipas angin. Jadi dinamo penggerak ini bertugas untuk memutar baling-baling kipas angin ini, dan untuk menggerakkan dinamo tersebut diperlukan energi listrik yang cukup dan dibantu oleh kapasitor. Jadi dinamo ini terletak di antara baling-baling kipas angin dan juga bagian belakang dari kipas angin. Kemudian yang kedua ada kapasitor. Kapasitor pada kipas angin berfungsi sebagai penyimpan daya listrik yang digunakan ketika putaran awal dinamo mesin penggerak, dan setelah mesin kipas angin ini berputar, maka kapasitor ini akan secara otomatis terputus dari aliran listrik. Nah, kapasitor pada kipas angin memiliki ukuran antara 1,5 mikroamp sampai 3 mikroamp. Kemudian yang ketiga ada baling-baling. Baling-baling atau daun kipas merupakan bagian yang berfungsi untuk menghisap udara dari luar dan kemudian mengembuskannya kembali ke arah yang berlawanan. Jadi baling-baling tersebut menghisap udara dari luar dan mengembuskan kembali ke luar. Baling-baling pada kipas angin ini pada umumnya terbuat dari bahan plastik yang ringan agar dapat berputar dengan mudah. Nah, seperti yang kita lihat di sini, baling-balingnya berwarna abu-abu yang di dalam tralis atau sangkar kipas angin ini. Kemudian yang selanjutnya ada pelindung atau tralis. Nah, setiap kipas angin ini pasti memiliki pelindung berupa tralis yang terbuat dari kawat yang telah disusun sesuai dengan modelnya. Nah, misalnya model kipas angin ini berbentuk lingkaran, maka tralis yang terbuat pasti berbentuk lingkaran juga. Nah, selanjutnya fungsi tralis tersebut yaitu untuk melindungi baling-baling agar tidak tersentuh oleh tangan atau mengenai seseorang ketika baling-baling yang ada di dalam tralis ini berputar. Nah, kemudian yang kelima ada cover mesin. Cover mesin ini berfungsi sebagai pelindung dan tempat dudukan dinamo penggerak, serta sebagai penutup bagian-bagian yang ada di dalamnya. Cover ini biasanya terbuat dari bahan isolator yang tahan terhadap suatu panas. Nah, bisa dilihat di sini bahwa cover mesin ini berada di arah belakang kipas, yang berwarna hitam. Kemudian yang selanjutnya ada gearbox. Nah, komponen ini merupakan sepasang roda gigi yang dapat diatur menggunakan tuas panel. Fungsi gearbox ini adalah untuk menggerakkan arah kipas angin ke kiri maupun dan ke kanan. Dapat kita lihat gearbox yang dapat diangkat ke bawah dan ke atas. Selanjutnya yang ketujuh ada batang penyangga. Batang penyangga merupakan bagian kipas angin yang bertugas sebagai tiang kipas. Jadi penyangga ini sebenarnya ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Batang penyangga ini dapat diatur panjang pendeknya sesuai dengan keinginan pemakai.
Jadi batang penyangga dalam kipas ini bisa diatur panjang dan pendeknya sesuai dengan keinginan pemakai. Dan ada juga sebagian kipas yang batang penyangganya tidak bisa diatur ketinggian panjang pendeknya. Kemudian yang ke-8 ada panel kontrol. Panel kontrol ini pada kipas angin berupa tombol-tombol pengatur pada pengoperasian mesin seperti saklar power, tombol pengatur kecepatan putar baling-baling, dan juga lampu indikator kipas angin. Nah, bisa dilihat tombol-tombol pada kipas angin ini itu yang dinamakan panel kontrol. Nah, kebetulan di kipas angin di rumah saya tidak ada tombol-tombol. Jadi di sini untuk menghidupkannya diputarkan ke kanan. Semakin kita memutarkan ke kanan, maka baling-baling pada kipas angin semakin kencang. Dan untuk mematikannya kita memutarkannya ke arah kiri. Kemudian di bagian yang terakhir dalam kipas angin, komponen yang paling penting dari sebuah kipas angin yaitu colokan dan kabel. Dapat kita lihat colokan dan kabel dari kipas angin yang ada di rumah saya. Colokan dan kabelnya itu berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listrik. Jadi colokan tersebut berupa steker yang memiliki 2 batang terminal yang ditancapkan ke stop kontak atau terminal listrik. Baiklah, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen bahan elektronika, yaitu cas atau charger. Dapat dilihat yang saya pegang, cas atau charger atau juga disebut konverter dalam istilah listrik adalah suatu rangkaian listrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik AC, arus bolak-balik menjadi arus DC, arus searah. Sering kita mengenalnya dengan sebutan adaptor atau charger. Charger ini dikenal juga sebagai rectifier atau penyearah. Kapasitas charger tentunya disesuaikan dengan kapasitas baterai yang terpasang. Setidaknya kapasitas arusnya sesuai atau mencukupi untuk pengisian baterai. Bahkan sekarang ini banyak charger juga dilengkapi dengan chip yang mirip untuk bisa berkolaborasi dengan PIMC dari smartphone untuk charging yang lebih optimal dan efisien. Saat kita charger dan tinggal tidur, ketika baterai sudah penuh, pengisian dihentikan dan berganti ke trickle charging. Sama seperti saat kita tidur, tubuh mengganti sel-sel yang rusak, memperlambat detak jantung dan menggunakan lebih sedikit energi dibanding saat kita bangun. Demikian juga ponsel pintar kita. Ponsel pintar menyadari setelah beberapa lama di charger dan tidak ada interaksi seperti sentuhan layar, perubahan posisi, maka otomatis ponsel juga akan hibernasi, mematikan kerja prosesor utama, menidurkan aplikasi-aplikasi di background, memperlambat waktu pengecekan ke server, dan sebisa mungkin mengeluarkan sekecil mungkin daya. Memang betul saat setelah baterai di charger penuh dan kita masih tidur, smartphone masih bekerja walaupun dengan sedikit daya. Di sini trickle charger bekerja hanya memberi daya sekecil mungkin sesuai daya yang digunakan smartphone dan mempertahankan baterai tetap full. Salah satu tanda mudahnya semua proses charging ditinggal semalaman berlangsung baik ketika kita bangun dan memegang ponsel. Tidak terasa hangat atau panas. Kalau terasa hangat atau panas, bisa jadi ada problem di antara perangkat, misalnya charger atau kabel yang tidak bekerja dengan baik. Setelah lebih dari 1 tahun, kemampuan baterai ponsel pasti menurun. Seberapa besar penurunan? Lebih tergantung dari cara kapan kita mencarger baterai. Trickle charging saat ponsel ditinggal charging sambil tidur.
lebih tidak berpengaruh dibanding kebiasaan charging baterai menunggu sampai baterai hampir kosong atau benar-benar kosong. 2 atau 3 tahun kemudian, kalau kita merasa baterai sudah tidak bagus lagi, daya tahannya tetap bisa diganti dengan baterai yang baru.